Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan legenda Laila Majnun. Kisah ini sudah dikenal di Persia atau Iran pada abad ke-9. Setelahnya dikisahkan dengan versi yang berbeda-beda. Memang kisah ini sangat dalam nilai isi kandungannya, sehingga ada yang meyakini Laila dan Majnun adalah sepasang insan yang dimabuk cinta. Ada juga yang meyakini Laila Majnun adalah perjalanan spiritual seorang sufi yang mabuk cinta pada Tuhannya. Alkisah. Kepala suku Banu Umar di Arabia memiliki semua yang diinginkan oleh seorang laki-laki, kecuali satu hal: andai saja dia mempunyai seorang anak. Sudah banyak dukun kampung dan tabib yang meracik obat dan ramuan untuknya, tetapi hasilnya nihil. Ketika tak satu pun upayanya berhasil, istrinya menyarankan agar mereka berdua bersujud kepada Tuhan, memohon belas kasihnya agar mereka dianugerahi anak. "Kenapa tidak?" jawab sang kepala suku. "Kita sudah mencoba segala cara, ditambah satu cara lagi. Tidak ada salahnya, wahai istriku." Maka pasangan suami istri itu pun berlutut di hadapan Yang Maha Agung, berurai air mata dari lubuk hati mereka yang terluka. "Wahai Yang Maha Pengasih, jangan biarkan pohon kami tidak berbuah. Biarkan kami merasakan manisnya menimang buah hati di dalam pelukan kami. Berilah kami berkah tanggung jawab membesarkan seorang anak manusia. Beri kami kesempatan untuk membuatmu bangga terhadap anak kami." Selang tidak berapa lama, doa mereka dikabulkan, dan Tuhan memberkati mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Qais. Kebahagiaan sang ayah tak terperi, karena Qais adalah anak yang dicintai semua orang, seorang anak yang tampan dengan mata coklatnya yang besar dan rambutnya yang hitam. Qais selalu menjadi pusat perhatian dan kekaguman orang-orang. Sejak awal Qais memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan yang tidak biasa. Dia mempunyai bakat luar biasa untuk mempelajari seni peran di samping musik, puisi, dan menjelajahi kanvas atau melukis. Ketika tiba masanya sang anak bersekolah, ayahnya memutuskan untuk membangun sebuah sekolah di mana pengajarnya terdiri dari guru-guru terbaik di Arabia, dan hanya orang-orang terbaik yang belajar di situ. Putra-putri dari keluarga bangsawan berdatangan dari seluruh penjuru Arab untuk memasuki sekolah baru tersebut. Di antaranya adalah putri seorang kepala suku tetangga, permata dari para gadis yang memiliki kecantikan perempuan yang sangat luar biasa. Rambut dan matanya sehitam malam, karena itu dia diberi nama Laila, yang artinya malam. Meskipun usianya baru 12 tahun, banyak lelaki yang telah melamarnya. Seperti kebiasaan di kala itu, sering kali para gadis dipinang pada umur 9 tahun. Laila dan Qais adalah teman sekelas, dan sejak hari pertama mereka bertemu, mereka sudah saling tertarik. Waktu berlalu, percikan ketertarikan ini tumbuh menjadi api cinta membara bagi Laila dan Qais. Sekolah bukan lagi tempat untuk belajar, melainkan tempat pertemuan, tempat perjamuan mereka. Ketika guru mengajar, mereka saling bertatapan, dan ketika tiba saatnya mencatat pelajaran, mereka malah saling menulis nama satu sama lain di atas kertas. Tidak ada teman, tidak ada kesenangan lain yang hadir di antara mereka berdua. Dunia menjadi hanyalah Laila dan Qais. Mereka buta dan tuli terhadap yang lainnya. Sedikit demi sedikit, akhirnya semua orang mengetahui cinta mereka, dan pergunjingan pun dimulai. Di masa itu, seorang gadis yang dikenal sebagai objek cinta seorang dianggap tidak pantas, dan tentunya tidak diharapkan. Oleh karena itu, ketika orang tua Laila mendengar kasak kusuk tentang anak gadisnya, mereka melarang Laila pergi ke sekolah. Beban malu bagi keluarga kepala suku tidak dapat lagi ditahan. Ketidakhadiran Laila di ruang kelas membuat Qais menderita dan patah hati. Dia meninggalkan sekolah
dan mulai berkelana di jalanan mencari kekasihnya sambil memanggil-manggil nama Laila. Kois membuat puisi untuk Laila dan melantunkan sambil berjalan. Dia tidak berbicara apapun kecuali tentang Laila, juga tidak mempedulikan orang lain kecuali ditanya mengenai Laila. Orang-orang menertawakannya dan mengacungkan jari kepadanya sambil berkata, "Lihat dia adalah Majnun, si gila." Dan nama itu pun melekat padanya. Melihat orang-orang mendengar maupun berbicara dengan mereka menjadi hal yang tidak dapat ditanggung Majnun. Dia berharap tidak melihat siapapun kecuali Laila. Karena itu dia meninggalkan desanya. Majnun tahu bahwa Laila dipingit orang tuanya di rumahnya. Orang tua Laila sadar bahwa jika Laila dibiarkan pergi sesuka hatinya, Laila pasti akan menemui Majnun. Majnun menemukan tempat di puncak sebuah bukit dekat desa Laila. Dia lantas membangun sebuah gubuk di situ. Gubuk yang sejalur pandang dengan rumah Laila. Sepanjang hari Majnun akan duduk di depan pondoknya. Di samping sungai kecil yang berkelok-kelok menuruni bukit menuju desa. Majnun berbicara kepada air, mengirimkan kelopak-kelopak bunga liar bersama aliran air tersebut. Yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan salam cintanya kepada Laila. Dia menyapa dan meminta burung-burung untuk terbang memberitahu Laila bahwa dia berada di dekatnya. Ia menghirup angin yang bertiup dari barat karena angin tersebut telah melalui desa Laila. Jika ada anjing tersesat dari arah perkampungan Laila, Majnun akan memberinya makan, merawatnya, dan menyayanginya hewan tersebut seperti benda keramat, menghormatinya dan memeliharanya hingga anjing itu memilih untuk pergi. Apapun yang berasal dari tempat kekasihnya berada dia anggap sebagai sang kekasih. Bulan demi bulan berlalu, Majnun belum juga melihat jejak Laila. Kerinduan Majnun terhadap Laila begitu besar sehingga dia merasa tidak dapat hidup lagi lebih lama lagi tanpa melihatnya kembali. Terkadang teman-teman sekolahnya dulu datang berkunjung, tetapi Majnun hanya mau bicara tentang Laila kepada mereka. Dan seberapa besar kerinduannya kepada Laila, suatu hari ada 3 orang pemuda yang datang menengok Majnun. Mereka sangat tersentuh oleh penderitaan Majnun sehingga mereka memutuskan untuk membantunya agar dapat melihat Laila kembali. Rencana mereka sangat cerdas. Keesokan harinya mereka dan Majnun mendekati rumah Laila dengan menyamar sebagai perempuan. Dengan mudah mereka menipu pelayan-pelayan di rumah Laila dan berhasil mencapai pintu kamar Laila. Majnun masuk ke kamar itu sementara teman-temannya berdiri di luar pintu untuk berjaga-jaga. Sejak berhenti sekolah, Laila tidak berbuat apa-apa kecuali memikirkan Kois. Anehnya, setiap kali dia mendengar burung berkicau lewat jendela atau lewat tiupan angin yang lembut, dia menutup mata berpikir bahwa dia dapat mendengar suara Kois di dalam kicauan itu. Dia menangkap kelopak-kelopak bunga yang dibawa angin atau aliran sungai dan tahu bahwa kelopak-kelopak itu berasal dari Kois. Tetapi ia tidak pernah membicarakan cintanya dengan siapapun, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Pada hari Majnun memasuki kamarnya, Laila telah lebih dahulu merasakan kedatangan Majnun. Laila mengenakan gaun terbaiknya, baju panjang berwarna biru kehijauan dari sutra. Rambutnya dibiarkan terurai dan dengan hati-hati disisir di sekeliling bahunya. Matanya diberi celak bubuk hitam yang disebut surme seperti kebiasaan kaum wanita Arab. Bibirnya diberi pemerah dan pipinya yang kemerahan alami tampak bersinar. Menampakkan rasa senangnya, dia duduk di depan pintu menunggu ketika Majnun masuk. Laila nyaris tidak mempercayai bahwa itu benar-benar terjadi. Majnun berdiri di pintu selama beberapa jenak, mereguk tatapan Laila. Akhirnya mereka bersama lagi. Tak terdengar apapun kecuali detak jantung mereka berdua. Mereka saling menatap dan memandang, tidak menyadari waktu yang terus berlalu.
Salah seorang pengurus rumah Laila memperhatikan keberadaan seorang perempuan tak dikenal di luar pintu kamar majikannya. Kecurigaannya timbul. Dia lantas memberi tanda kepada salah seorang pengawal. Namun ketika ibu Laila datang untuk menyelidik, Majnun dan teman-temannya sudah lama pergi. Bagaimanapun, begitu orang tua Laila menanyai Laila, tidak sulit bagi mereka menebak apa yang terjadi. Kediaman Laila dan kebahagiaan yang terpancar di matanya telah menceritakan semuanya. Setelah itu ayah Laila menempatkan penjaga di setiap pintu yang ada di rumah itu. Tertutup sudah jalan masuk, sekalipun jalan menuju bagian paling terpencil di rumah tersebut. Tetapi salah besarlah ayah Laila kalau berpikir bahwa dengan penjagaan tersebut perasaan Laila dan Majnun dapat berubah. Waktu ayah Majnun mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Laila, dia memutuskan untuk mengakhiri drama gila-gilaan dan memalukan tersebut dengan cara melamar Laila untuk putranya. Ayah Majnun menyiapkan rombongan pembawa hadiah dan membawanya ke desa Laila. Rombongan tamu tersebut disambut dengan baik. Kedua kepala suku bercakap-cakap tentang kebahagiaan anak-anak mereka. Ayah Majnun yang memulai. "Engkau tahu betul, sahabatku, ada dua hal penting agar kita bahagia, yaitu cinta dan harta. Putraku mencintai putrimu, dan aku bisa menjamin bahwa aku akan memberi mereka nafkah yang cukup agar mereka hidup dengan nyaman. Aku tidak menentang Qais, dan aku percaya padamu karena tidak diragukan lagi engkau adalah orang yang terhormat," jawab ayah Laila. "Meski demikian, engkau tidak dapat menyalahkan aku bila bersikap agak hati-hati terhadap putramu. Semua orang telah mengetahui pola tingkahnya yang sedikit menyimpang. Pakaiannya saja yang kayak pengemis tuh. Pasti dia tidak pernah mandi apalagi keramas selama berabad-abad. Hidupnya bersama binatang dan orang-orang yang terasing. Coba katakan padaku, wahai sahabatku, andai engkau yang memiliki anak perempuan sedangkan aku berada sepertimu, apakah engkau akan memberikan putrimu kepada putraku yang gendeng itu?" Ayah Qais mati kutu, apalagi yang dapat dikatakannya, bahwa putranya dulu pernah menjadi contoh terunggul di antara teman-teman sebayanya, bahwa dulu putranya adalah anak yang paling cerdas dan berbakat di seluruh daratan Arab. Tentu saja tidak. Ayahnya sendiri bahkan sulit percaya bahwa itu semua pernah terjadi. Sudah lama sekali tidak ada orang yang mendengar kalimat yang masuk akal dari mulut Majnun. "Aku tidak akan hanya diam dan melihat putraku menghancurkan dirinya sendiri," pikir ayah Majnun. "Aku harus ada tindakan." Ketika ayah Majnun kembali, dia mengirim pesan kepada putranya. Ia mengadakan jamuan makan malam di mana gadis-gadis paling cantik diundang menghadirinya. Ayah Majnun yakin kehadiran gadis-gadis cantik itu bisa mengalihkan paling tidak barang sedikit perhatian Majnun kepada Laila. Di dalam pesta itu, Majnun cuma diam mematung dan mengabaikan para tamu. Dia duduk di pojok memandang para gadis hanya untuk mencari kemiripan wajahnya dengan wajah Lailanya. Salah seorang gadis itu mengenakan gaun yang mirip gaun Laila. Gadis satunya memiliki rambut yang panjangnya sama dengan rambut Laila. Sedangkan gadis lainnya memiliki senyum yang mirip dengan senyum Laila. Namun tak seorang pun yang sangat mirip dengan Laila. Bahkan tak seorang pun yang kecantikannya setengahnya dari kecantikan Laila. Pesta itu hanya memperdalam perasaan Majnun kepada kekasihnya, dan dia makin dirundung putus asa, menyalahkan setiap orang yang hadir di pesta itu karena coba menipunya. Dalam isak tangisnya, Majnun menuduh orang tua dan sahabat-sahabatnya sebagai pemangsa jiwa cintanya yang keji dan bengis. Terseduh-seduh Majnun di pojok ruangan hingga akhirnya dia terjatuh di atas lantai dan tak sadarkan diri. Setelah bencana itu, ayah Qais memutuskan untuk membawa Majnun berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah.
berharap Tuhan akan memberi Majnun belas kasih-Nya dan membebaskannya dari cinta yang meluluhkan dan menghancurkan kepribadiannya itu. Di Mekah, untuk menyenangkan hati ayahnya, Majnun berlutut di tempat peribadahan. Tapi tahu tidak apa yang dia doakan? Wahai yang Maha Pengasih, Raja segala raja, Engkau yang melimpahkan cinta, aku hanya memohon satu hal, digerojkan aku dalam cinta hingga tingkatan yang sekalipun aku akan binasa, cintaku dan kekasihku akan tumbuh berkembang. Kepala suku akhirnya sadar ia tidak dapat berbuat apapun untuk putranya. Setelah berangkat haji, Majnun yang tidak ingin bertemu dengan penduduk desa pergi ke Gunung Tandus tanpa memberitahu seorang pun kemana tujuannya. Dia tidak kembali ke gubuknya, melainkan memilih reruntuhan bangunan yang terpisah dari masyarakat, dan disitulah ia tinggal. Suatu hari, seorang laki-laki yang kebetulan melewati reruntuhan bangunan tersebut melihat ada orang aneh yang sedang duduk di salah satu dinding yang sudah runtuh. Rambut orang liar itu terurai menjurai di bahunya, janggutnya panjang dan asal-asalan, pakaiannya kusam dan compang-camping. Ketika orang lewat itu tidak dijawab salamnya, dia mendekati sedekil aneh, dan barulah ia melihat ada seekor serigala yang sedang tidur di kaki si dekil aneh itu. "Hush," kata sedekil aneh, "engkau sudah membangunkan sahabatku." Lalu sedekil aneh itu menerawang dalam jelajah pandang yang terjauh. Sang pengembara yang penasaran kemudian duduk diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya sedekil aneh lagi liar itu mulai berbicara. Si pengembara langsung sadar bahwa si dekil aneh nan liar itu adalah Majnun yang terkenal, yang keanehannya diperguncingkan di seantero Arabia. Kelihatannya Majnun tidak menemukan kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan alam liar. Dalam kenyataannya, dia menyesuaikan diri dengan baik, sehingga sulit melihatnya sebagai bagian yang terpisah dari lingkungan sekitarnya. Binatang berdatangan kepadanya secara naluriah tahu bahwa Majnun tidak akan pernah melukai mereka. Kebaikannya telah mendapatkan kepercayaan hewan-hewan tersebut, bahkan kepercayaan dari hewan liar yang paling kejam seperti serigala. Sang pengembara mendengarkan dengan seksama ketika Majnun menyanyikan senandung pujiannya untuk Laila. Mereka berdua berbagi makanan yang dibawa si pengembara. Setelah itu si pengembara pergi dan melanjutkan perjalanannya. Ketika pengembara itu tiba di desa Majnun, dia menceritakan perjumpaannya dengan Majnun kepada penduduk desa. Tentu saja kisah tersebut sampai juga di telinga kepala suku, yang kemudian mengundang sang pengembara dan menanyainya tentang detail ceritanya. Girang karena Majnun masih hidup, kepala suku lalu berangkat ke gurun untuk menemui Majnun. Melihat reruntuhan yang telah digambarkan oleh sang pengembara, kepala suku dipenuhi emosi. Jadi, beginikah keadaan memilukan dialami putranya? "Ya Tuhan, kumohon, selamatkanlah jiwa putraku dan kembalikan dia pada keluarganya," jerit kepala suku dalam doanya. Majnun mendengar doa ayahnya dan bergegas keluar dari tempat persembunyiannya. Majnun berlutut di kaki ayahnya. "Wahai ayahku tersayang, maafkan aku atas semua kesedihan yang kubuat padamu. Tolong lupakan bahwa engkau pernah memiliki seorang anak, karena itu akan membuatmu mengatasi kepedihanmu. Ini adalah takdirku untuk mencintai dan hidup demi cinta." Ayah dan anak itu saling berpelukan sambil menangis. Ini adalah pertemuan mereka yang terakhir.